Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi sobat-sobat muda dimanapun Anda berada. Eh, Binsik, bincang-bincang asik hadir kembali di tengah-tengah kita semua. Kemudian tema pagi ini masih pada tema kisah-kisah inspiratif. Di kisah inspiratif yang minggu lalu kita sudah hadirkan narasumber dari anggota security menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan. Nah, pagi ini sobat muda kita sudah hadirkan bintang tamu juga sebagai yang saya tahu sebagai informasi yang saya pernah dapat, beliau juga mantan anggota security atau sekarang masih, saya juga nggak tahu, nanti kita kulik sama-sama. Yang jelas berawal dari anggota security, kemudian jadi manajer di sebuah perusahaan, jadi general manager di salah satu perusahaan, dan hari ini punya perusahaan BUJP, men. Apa tuh BUJP? Badan Usaha Jasa Pengamanan, kira-kira gitu ya. Ya, kita sapa tamu kita, Bapak Huda Ikhwanuddin, SOS MH, gitu ya. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi Pak Joseph. Kita bersalaman apa tos aja deh? Tos aja. Pak Huda, Ya, kan saya udah 2 kali nih ikut seminar yang Bapak selenggarakan. Yang pertama saya ikut awareness tentang sistem manajemen pengamanan, ya. Kemudian ada yang kedua tentang service excellent, pelayanan prima untuk anggota security. Saat pertama saya melihat Pak Huda, Pak, iya ini anggota security. Waktu itu pakai kupluk, Pak. Kupluk, pakai topi haji. Pakai topi haji. ya. Apa iya ini anggota security? Tapi dia duduk di bangku pembicara. Saya tanya kan ke kanan kiri, kanan kiri. Yang itu siapa? Pak Ikhwanuddin, komandan saya. Wah, komandan. Wah, saya pikir, wah ini buat saya pasti ada something nih dalam orang ini. Akhirnya kan ketemu juga kan, ngobrol-ngobrol, benar ternyata Bapak memang mantan anggota security, berkarir. Nah, sebagai pertanyaan awal Pak, Ya. pendidikan Bapak itu apa Pak? Dari sekolah dasar itu Bapak di mana? SD-nya, SMP-nya, sampai sekarang kan ada MH-nya ya Pak? Ya. Gimana Pak? Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya sekolah SD di kampung ya, di Comal Pemalang. Oh, Bapak orang Comal? Saya asli Comal Pemalang. Ya, ya. Saya SD di sana, sampai SMP juga di sana, SMP di sana. Akhirnya SD Negeri Purwoharjo, itu nama desa saya. Tapi Comal juga? Di Comal, Comal juga. Comal, Kabupaten. Kayaknya SMP Negeri 2, Comal, Kabupaten. SMA Comal, Kabupaten Pemalang. Jadi dari SD sampai SMA Bapak di Comal? Di Comal, negeri terus ya. Negeri terus. Ya. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita dulu sebenarnya pengen kuliah. Tetap juga PMDK. Kalau Pak Cecep tahu ya dulu PMDK. Iya, tahu. Tanpa tes, saya kebetulan ya. Tapi nggak diambil? Ya, jelek-jelek gini pernah ranking 1. Jangan bilang jelek. Jadi SMA saya ranking 1 pernah. Jadi dulu juga orang nggak percaya teman saya kalau saya ranking 1. Tahu ya, tampangnya karena kebetulan saya kan dari kecil kan memang tinggal di ini ya, di kampung saya itu dekat pasar. Jadi orang pasar lah saya. Baru ya di pasar. Ini orang bawain barang-barang pasar, markirin motor pasar, itu pernah dari kecil. Sambil sekolah. Jadi memang lingkungannya seperti itu. Singkat cerita, orang tua saya sudah meninggal ya Bapak. Waktu kelas 1 ingin kuliah nggak bisa, juga. Padahal dapat PMDK. Dapat PMDK. Jadi nggak diambil kesempatan itu. Waktu itu kesempatannya di UNES Semarang. Kalau sekarang UNES. Iya. Kalau dulu nama guru ya. Iya. Kan saya akhirnya kerja. Sejak lulus sekolah SMA
merantau ke Merantau Jakarta. 2006 Jadi kuliah tinggal nggak jadi pupus. nah ikut kakak saya di Jakarta dari Ya. pabrik. Dari pabrik Cibitung 3 tahun, tadinya tetap pingin kuliah masih. Jadi kuliah itu nggak hilang Kerja semangatnya. di pabriknya operator. Operator pabrik. Kalau boleh disebut nama pabriknya boleh nggak? Pabriknya namanya PT Nipisun Indonesia. Oh, masih ada deh. Masih ada sampai Bikin apa sekarang. itu pabrik? Itu pewarnaan plastik, makanya saya bagian color matcher, warnai plastik. Oh, iya, iya. Sampai sekarang ya masih ada kawan-kawan saya. Manager, ada juga yang masih jadi operator. Iya, iya. Orang nasib beda ya. Betul. Di kawasan MM 2100 di Cibitung. Ya, Masih ada pabrik. Singkat cerita tahun 99. Berapa tahun di pabrik, Pak? Di pabrik 3 tahun, Pak. 3 tahun. Cukup lumayan. Resign. Baik-baik ikut orang, katanya ada project. Saya ikut, dan cerita jadi satpam. Bapak dari pabrik pindah ditawarin jadi satpam. Tadinya nggak satpam, tadinya karyawan operator alat berat. Kayak John Deere atau John Deere. Iya. Tor gitu kan. Kerjain itu singkat cerita, karena baru beberapa bulan, tawaran untuk menjadi pengamanan di proyek itu. Begitu. Akhirnya saya dari situ, Ramayu Jawa Barat. Bapak mau jadi satpam? Ya mau nggak mau, saya lihat tuh kayaknya keren gitu waktu itu. Maksudnya, jadi penilaian Pak Huda dengan saya bertolak belakang, Pak. Maaf buat teman-teman satpam. Saya saat itu menilai ngapain juga gue jadi satpam, walaupun body saya atletis, Pak. Saya memang nge-gym, tapi kalau saya ditawarin satpam nggak bakal mau saya. Ya, saat itu ya, Pak. Nah, pertimbangan Pak Huda gimana itu saat itu juga saya terpaksa. Kan kebetulan kan kalau saya lihat waktu itu satpamnya khusus kan, yang dimana di situ ya maksudnya lebih bersih gitu dibandingin karyawan proyek kan. Saya ambil pelatihan ya sekian waktu itu. Dan cerita karena tahun 2002 saya jalan calon istri, saya pindah. Gitu. Sudah maju lama, Pak? Sudah maju hampir 3 tahun. Pengalaman menariknya ya setelah di Jakarta. Masuk ke PT SEAL Indonesia. Ini perusahaan security, tapi yang dari Amerika. Ya. Jadi kita banyak ilmu dari sana. Singkat cerita saya ditempatkan di JW Marriott Hotel. Hotel JW Marriott. Tahun 2003. Ya. Itu salah satu hotel mewah ya pada waktu itu ya. Dan yang bikin menarik saya di dunia satpam, saya lihat ternyata satpam pakai jas, pakai dasi. Tambah tertarik karena satpamnya berjas. Betul. Nah, di situ juga saya mulai kuliah lagi, Pak. Nah, situ kalau tadi Pak Cecep tanya kuliahnya di mana? Kuliah saya belum selesai, saya masih punya cita-cita pengen kuliah. Karena waktu saya 2002 pulang kampung, mau melamar istri, ketemu teman SMA. Oh gitu. Yang rankingnya di bawah saya dulu, Pak. Dia sarjana ekonomi. Sukses. Dia udah lulus. Saya tanya, udah lulus? Udah, sarjana ekonomi. Ya, dia bisa, masa saya nggak bisa. Itu yang belum hilang. Sehingga begitu balik ke Jakarta ya, setelah nikah saya bilang sama istri saya mau kuliah, diizinkan. Istri sambil kerja ya? Sambil kerja. Istri bukan orang kaya juga. Kebetulan istri perawat ya waktu itu ya. Perawat, dia masih kerja, saya kerja. Dia perawat di rumah sakit? Di rumah sakit, di Blok M. Rumah sakit ASI. Ya. Nah, singkat cerita di situ saya kerja sambil kuliah. Ngatur waktunya gimana, kan satpam biasanya ada masuk pagi, masuk malam gitu. Nah, karena saya satpam pada waktu itu tahu bahwa waktu susah saya nggak ngambil kuliah reguler, tapi ngambil kuliah di universitas terbuka ya, yang bisa belajar sambil di loading dock, di rumah, di pohon, itu kan bisa. Yang penting cita-cita saya waktu itu cuma satu. Terus terang nih Pak Jajah, karena ibu saya kan anak pertama. Kalau dari keluarga ibu itu rata-rata berpendidikan. Jadi anak-anaknya bule-bule saya itu rata-rata sarjana. Nah, ibu saya sudah SMA sudah top. Gitu. Janda, anaknya 7, bisa nyekolahkan SMA, sudah hebat lah. Tapi saya kan pingin membanggakan orang tua. Masa anaknya ibu saya nggak ada yang sarjana. Nah, cita-cita itu nggak hilang. Akhirnya saya tetap kuliah. Singkat cerita, satpam juga berkarir. Pada waktu itu kita selesai dari Marriott, saya mau dipromosi menjadi acting supervisor. Tapi lokasinya di Riau. Kalau Pak Cecep tahu RAPP mungkin tahu.
saya mau dipromosikan Riau, aduh. Dari hotel itu ditaruh di Riau. Jauh kan, saya pikir nanti kuliah saya berantakan nih. Saya masih pingin kuliah saya lanjut. Singkat cerita saya cari kerjaan yang tetap lah, yang tetap di Jakarta. Akhirnya pindah ke Red Dot Hotel. Dan kebetulan juga pada waktu itu ketemu direktur security-nya Marriott, namanya Pak Heriana, senior saya ya, guru saya juga. Beliau bilang, nanti aja kalau Ritz-Carlton buka, lo melamar dah. Kamu melamar ke Ritz-Carlton. Oh gitu. Oh baik Pak. Nah, untuk mengisi waktu saya tetap belajar hotel, saya ngelamar ke Red Dot Hotel. Dapat informasi dari kawan-kawan senior di Marriott, waktu itu namanya Bang Hermawan tuh, panggilannya Bang Capung. Bang Capung. Sekarang ada jadi security manager lah beliau. Ada lowongan di Red Dot, saya ngelamar ke sana. Sudah diterima, karyawan tetap, kuliah jalan kan. Oh, tetap di Jakarta. Nah, tetap menjadi security officer tuh di Red Dot Hotel, belajar. Kira-kira sampai tahun 2005, Ritz-Carlton buka. Oh. Saya melamar ke Ritz-Carlton. Nah, di Ritz-Carlton, dari nol juga dari bawah, dari Loss Prevention Officer. Oh gitu. 6 bulan di Ritz-Carlton, saya lulus S1-nya. Oh. Nah, ini kan wisuda. Nah, di sini mungkin titik balik saya akhirnya tadinya sudah berkarir di dunia sekolah. Nah, dari sini titik balik karir di dunia security. Setelah lulus kuliah, saya izin sama komandan saya, dulu namanya Pak Sugeng Prihatin, terakhir Vice President di HSBC kalau nggak salah beliau. Beliau mengajak saya, kuliah apa? Kuliah komunikasi Pak. Hebat sarjana ya. Dia nggak tahu kalau anggotanya kuliah. Jadi kuliah saya mulainya di Marriott, lulusnya di Ritz-Carlton. 4 tahun setengah lah itu ya. Nah, akhirnya ditawarin sama beliau, nanti jadi trainer ya, karena beliau naik pangkat jadi manajer, tadinya acting supervisor, tadinya asisten manajer, naik jadi manajer. Akhirnya posisi loss prevention trainer itu instruktur nggak ada, saya dipromosikan. Akhirnya sekolah trainer di situ di Ritz-Carlton. Jadi sekolah trainer pertama ya saya dapat di Ritz-Carlton. Trainer untuk security atau untuk departemen? Security. Jadi departemental trainer namanya. Itu di training ya 2 harian lah ya, teori dan praktek. Ya akhirnya menjadi trainer di security-nya Ritz-Carlton. Oh gitu. Terus sampai jadi team leader, sampai akhirnya acting supervisor. Nah, sini tantangan sampai Ritz-Carlton dibom tahun 2009. Singkat cerita ada kesempatan lain di ISS. Kebetulan banyak kawan-kawan senior pimpinan yang pindah ke ISS Indonesia. Pertama ada Bu Imelda Pardede. Bu Imelda saya masih ingat, dia dulu HRD manager saya. Dia pindah ke ISS, terus saya komunikasi ke beliau. Akhirnya ikut ke ISS. Melamar di sana, diterima menjadi instruktur security-nya ISS. Di sana tahun 2010 memulai karir, berkembang Pak, karir bertambah sampai jadi perpindahan Pak Huda dari Ritz-Carlton ke ISS mengawali karir dari bawah lagi atau dari bawah? Dari bawah lagi. Saya kan sudah manajer, instruktur. Tapi yang perlu diingat di ISS itu kan ada budaya bahwa siapapun kelas apapun dia harus mulai dari bawah, pelatihan. Jadi meskipun saya levelnya sudah manajer, ikut pelatihan tetap diguling-gulingin lagi, nggak apa-apa, bagi saya itu ilmu lah ya. Singkat cerita sampai jadi training manager, sampai juga di ISS. Sempat juga memegang operasional manajernya kedutaan. Nah, ini penting nih buat kawan-kawan, rezeki nih Pak saya. Jadi satpam belajar bahasa Inggris. Kebetulan saya juga belajar bahasa Inggrisnya di mana tuh? Nah, singkat cerita gini, lulus SMA tadi kan saya ingin kuliah. Kan kuliah belum bisa, saya kursus bahasa Inggris di Bekasi. Oh gitu. Ada sekitar 4 bulan lah di IC, internal. IC ya, tahu. Internal apa eksekutif internal IC kan, Di Bekasi itu saya ikut sana ya, ada basic akhirnya. Dan selama jadi satpam saya suka baca kamus. Jadi akhirnya conversation atau karena basic Bapak di bahasa Inggris, Bapak diterima di kedutaan. Bukan diterima karena nggak ada manajer yang waktu itu kurang bisa berbahasa Inggris. Oh gitu. Padahal kan saya instruktur. Iya. Suruh ke sana. Tapi kan saya punya background operation kan. Memang karirnya dari bawah sampai jadi supervisor kan operation itu. Singkat cerita saya pegang kedutaan Inggris. Ya sebenarnya masalahnya sepele ya, bahasa. Kan kita nggak paham contoh. Karena ada security manajernya kedutaan Inggris itu nanya,
why there is 3 people in one post, udah. Teman nanya, kenapa ada 3 orang di satu pos? Wah, Tapi kan bahasa Inggris. padahal jawabannya gampang, Gampang kan? karena bahasanya itu kan. Iya itu kan karena saya jelaskan, Pak, 1 orang ini serah terima dari pos 1 ke pos 2. Yang satu ini sedang turun dari lantai 19 mau ngambil minum. Tapi harus di-explain pakai bahasa Inggris. Gitu. Itu kirain pomplanya besar begitu saya Berarti temuin mereka tuh kritis banget ya. kritis. Jadi kan waspada. Tapi ketika kita bisa jawab, explain with English kan nggak masalah. Belum. Oke, udah, thank you very much for your. Begitu aja kan? Begitu selesai. Kan masalahnya bahasa. Bahasa ini tantangan kita di era modern. Karir tinggi, giliran ngomong nggak bisa. Ini Bener ngomong, ketemu aja melengos kayaknya ya. Kalau ketemu nah, bahasa kalau yang gitu. saya pernah punya pengalaman dulu di Ritz-Carlton ya. Jadi ada anggota saya lah, memang kurang bisa berbahasa Inggris lah. Saya monitoring tuh dari CCTV kan. Iya. Ada orang asing lah, bule kita sebutnya. Mau nanya kok muter-muter dihindarin, begitu saya samperin, kenapa? Ternyata hanya nanya toilet, Pak. Where is the toilet? Aduh, Masya Allah. Ya itu karena nggak pedenya ya. Ya kurang pede dan ya tadi padahal kan sama kalau Pak Cecep tahu ya, orang Iya. bule emang bisa bahasa Indonesia. Iya. Kan banyak tuh viral di YouTube. Tapi sebetulnya, Pak Uda, berdasarkan pengalaman saya, orang asing itu ketika kita terbata-bata bahasa Inggris ya, dia malah hormat loh. Iya. Karena dia mau mempelajari, walaupun ya ditanya apa jawabannya apa, asal berbahasa Inggris terbata-bata pun itu dihormatin, Pak. Bersyukur Pak Cecep. Waktu Ritz-Carlton di bom 2009, itu saya kan suka ketemu FBI. Ya. Atau orang Australia, dia nanya, saya jawab pakai bahasa Inggris, alhamdulillah bisa. Iya. Dan dia sangat senang. Dia bilang apa? Beda sekarang ya Indonesia ya. Tahun 2009 itu ternyata sudah banyak mulai bahasa Inggris. Dia kan sudah lama di Indonesia. Iya. Dia bilang 2005 masih jarang yang bisa bahasa Inggris. 2000 sana ternyata sekarang sudah bisa. Ya, dengan tadi manfaatnya kita pernah training, terus Iya. senang baca, Iya. ya kan vocabulary kita, kosakata kita makin banyak. Nambah. Ya nggak mungkin dong saya bisa bahasa Inggris kayak David Beckham ya kan, Iya, lahir di mungkin. Comal ya. Dia juga nggak mungkin juga bisa bahasa kita lancar. Saya bisa ngomong Jawa ya. Pak Uda, kan gini Pak. Nih, sobat muda, karena tamu kita saya kategorikan VIP, jadi beliau ke tempat saya ini dikawal 2 bodyguard. Ya, beliau ini Kawan-kawan ya saya pernah ngobrol sama Bima tuh, katanya ya. saya kenal Pak Uda itu ya dari Bima ini. Dari Mas Bro Bima. Iya, Bima ini ngefansnya udah fanatik. Pokoknya Pak Uda tuh Pak Cecep itu security banget. Dia, wah panutan saya. Apa yang mau ngomong gitu, betul nggak nih? Iya. Ya kan? Itu apa? Jadi apa iya sih sebegitu hebohnya dia cerita tentang Pak Uda, makanya saya ikut training. Nggak apa-apa lah, ikut training security. Saya agak gimana ya? Sorry kalau saya bilang gua nahan minder nih latihan training sama seminar, ikut seminar sama para security. Ya, tapi saya safety ya. Saya backgroundnya safety. Ya. Saya hampir 20 tahun lah di dunia safety. Bahkan sekarang pun saya jadi konsultan HSE kan Pak. Iya. Tapi saya dicemplungin di dunia security itu waktu dapat project pengamanan underground MRT. Iya. Jadi kan mau nggak mau saya harus belajar. Iya, Saya dijeblosin gada utama sama perusahaan gada utama. Apalagi nih, wah security semua. Ya dari situ saya mulai mempelajari hal yang baru. Oh, seperti ini ternyata. Jadi pandangan saya dulu tentang security yang, sorry Pak, masih sebelah mata, ternyata ilmu ini nggak ada di kampus. Ilmu security kan nggak ada di kampus Pak. Di mana coba? Ilmu security masih dipelajari. Ilmu security sebenarnya ada di kampus kalau kita mau belajarnya di UI, tapi S2. Apa jurusan apa? Jurusannya ilmu kepolisian, KIK, kajian kepolisian. Salah satu cabangnya adalah ilmu security management. Security management. Ya, tapi kan security secara global kan, ya, bukan satpam. Bukan satpam. Jadi kalau kita mau jelaskan, sebenarnya satpam itu kan hanya bagian kecil. Betul. Part of security. Part of security knowledge lah ya. Yeah. Jadi kalau kita belajar security ya kalau di orang Inggris atau Amerika, security guard itu ya satpam. Betul. Orang yang berjaga. Makanya waktu saya di Ritz-Carlton,
waktu kita jaga mirror atau Iya. jaga pengecekan kendaraan atau metal detector, Iya. itu dibilang dia bukan loss prevention, you are still 10-3. Oh. Karena loss prevention bukan begitu. Bukan. Loss prevention itu kalau di ilmu security ya sudah kelasnya perwira. Karena Oh. dia hanya pengawasan, pencegahan kerugian. Iya, iya. Skupnya lebih luas, tidak hanya jaga orang masuk diperiksa bawa pisau atau enggak, Iya. tapi dia bisa lebih luas lagi bagaimana tidak merugikan perusahaan, bahkan sekedar nama baik, Pak. Oh gitu. Contoh, mohon maaf ya, di tempat kerja saya dulu, itu supaya tempat kerjanya terjaga kredibilitasnya, nggak boleh sembarangan orang foto di logo, itu nggak boleh. Itu salah satu. Salah satu contohnya pencegahan kerugian itu seperti itu. Oh gitu. Kalau kita keliling, kalau yang simple banget, lihat keran ngocor, ya dimatikan. Loss prevention. Loss prevention, Karena ada saving kerugian. energy, ada kerugian. Loh, kalau saving energy itu Pak di sistem manajemen lingkungan pun itu masuk loh Pak. Makanya kalau security makin belajar, dia akan sambung sama safety juga. Iya, Makanya terintegrasi ya. 2014 kan saya ngikutin Pak Cecep lah, ikut Iya. safety. Jadi ikut K3 umum. Iya, iya, betul, Saya betul. pinnya ini K3 umum, ya kan? Iya. Iya, jadi sobat muda, ini emang agak unik Pak Huda ini. Jadi ternyata ilmu security itu bukan satpam toh ya Pak. Bukan satpam Ilmu toh. security itu ternyata luas. Bahkan saya orang safety pun jadi nyambungnya ketika saya mempelajari sistem manajemen pengamanan. Di klausul-klausul itu, ini mah sama semua berarti di siklus PDCA-nya sistem manajemen. Nah, kembali ke kisah Pak Huda nih Pak. Tadi kan di kedutaan Inggris ya Pak. Betul. Itu berapa lama Pak di situ Pak? Ya sebenarnya kalau kontrak manajemen kita 10 tahun, tapi saya ikut membuka dari awal 2011, itu opening waktu masih tempat lama sampai buka di tempat yang baru 2012. Iya. Itu benar-benar deploy awal, itu nggak gampang karena harus setting orangnya. Set up kan susah ya. Iya, cari orang yang benar-benar cocok. Nah, ini pengalamannya Pak. Anggota saya banyak biasanya di retail, di pabrik, manufacturing, atau di offices. Begitu masuk kedutaan beda. Kita ada trainingnya namanya diplomatic security guard training. Oh. Karena mindsetnya harus dirubah. Udah nggak boleh kedutaan ini kan negara. Iya. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Kalau Bapak masuk mall bisa tiap hari nggak perlu janjian. Tapi kalau kita mau masuk kedutaan harus kirim dulu data kita. Kapan, siapa, keperluannya apa. Dan security guard harus dibekali ke tahun itu. Ilmu itu. Contoh jaga-jaga rumah-rumah konsul gitu ya. Itu nggak boleh sembarangan. Apakah tetangganya boleh masuk situ? Nggak boleh. Karena ini meskipun kalau masih ada bendera asingnya, bendera Inggrisnya, ya ini kerajaan Inggris. Artinya security guard yang bekerja di kedutaan-kedutaan asing adalah representasi negara, Pak. Betul, dia harus training dulu namanya diplomatic security guard karena itu kan kekuasaan negara. Nah, budaya dia di manufacturing kan mall siapa yang melarang? Betul. Orang siapa aja boleh datang. Betul. Nggak mungkin kita mau ke mall ngomong dulu, Pak, besok saya mau ke mall ya jam segini nggak mungkin. Kalau ke kedutaan pasti ribet. Karena kan dia sudah bukan public area kan, tapi private area. Sebetulnya dia bertugas di negara orang itu ya. Betul. Kedutaan itu ya. Ya banyak kan di Jakarta kan banyak nih kedutaan besar Amerika, Australia, Inggris yang memang pembina security-nya sangat kuat gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau kembali tadi ya setelah dari Ritz Carlton ke ISS dan akhirnya kenapa tadi sampai S2, nah itu Pak tantangannya. Sekolah sudah banyak, belajar sudah banyak. Saya kan bukan TNI Polri, saya nggak pernah daftar TNI Polri, alhamdulillah. Tahu-tahu jadi satpam, jadi manajer satpam, sering ngomongin hukum, sering training. Nah, ada tantangan dulu ajakan dari pimpinan saya ya. Saya sebut di sini lah namanya Pak Saifullah tuh. Dulu beliau saya senior vice president general manajernya ISS Security. Ya ngajak kita kuliah lagi yuk. Beliau sudah S2. S2-nya tapi waktu itu S1-nya SH, S2-nya ekonomi, beliau manajemen. Kita mau kuliah hukum, akhirnya saya ikut. Akhirnya jadi masuk Bapak ambil S2 hukum? S2 hukum. 6 orang bareng. Karena saya sering ngajar, Pak sebaiknya S2 hukum saya pidana. Saya ngambil di Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yang nyambung sama security knowledge. Security. Jadi minimal kalau saya nanti training atau
bicara tentang hukum, saya punya background. Iya. Meskipun sudah tahu ilmunya, kalau nggak ada background tertulisnya, Betul. orang suka nanya kan Pak, ya Pak. Tapi nggak dilanjut ke profesi lawyers gitu, advokat. Kalau lawyer kan harus S1. Oh, Cita-cita ke sana ada, kemungkinan malah pingin kejarnya suatu saat ya, kalau ada rezeki ya. Iya, betul. Mungkin diaminin sama Pak Bima. Karena ada yang udah japri saya Pak, dia sekarang lawyer dari Satpam. Banyak, Dia siap jadi tamu nih di podcast kita nih Pak. banyak. Iya. Kawan-kawan yang kayak gitu. Jadi berakhir di ISS berapa lama Pak? ISS lumayan ya, cukup lama dari 2010 awal sampai terakhir 2015, jadi hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun, posisi terakhir senior manager human capital development. Jadi bagian pengembangan. Dari security? Ya, pengembangan. Human capital khusus security apa? Security, khusus security. Jadi orang banyak bilang human capital itu pasti HR. Ada Iya, bagiannya kecil. Betul. Karena kita lebih banyak ke pengembangannya atau ke orangnya. Bagaimana pengembangan orang ini yang tadinya mungkin kompetensinya 1 menjadi 2, menjadi 3, itu kerjaan departemen saya tuh waktu itu. Bagaimana mengembangkan mereka. Makanya punya program namanya akademi. Jadi waktu Bapak jadi security, jadi satpam, ya. Cerita ke anak nggak malu Pak? Nah, ini cerita juga. Awal pasti malu, istri saya juga tahu itu. Bahwa saya waktu jadi satpam pertama kali, itu di Jakarta. Yang masih pakaian putih biru kan? Putih biru, ditempatkan di rumah Duta Besar Korea Selatan. Ini sebelum SEAL, jadi waktu saya di Wiragarda Wahana Waspada. WWW, kantornya di Blok M situ ya. Jalan Mentawai nomor 17. Masih ingat tuh sampai sekarang. Jadi baju satpam saya nggak pernah Pak, saya taruh rumah Pak, saya bawa ke rumah. Karena mertua meskipun ya mertua kaya gitu tapi punya cita-cita kan pingin punya menantu TNI atau Polri, bingung menantunya satpam. Saya dulu ngelamar istri pakai jaket Polri, sebenarnya di kanan. Oh gitu. Kanan kan satpam, kiri baru Polri. Polres Indramayu. Nah di dia saya Intel kalau mungkin Indomie telur kali ya. Indomie telur. 2 tahun Pak. Saat itu pede Pak ngelamar calon istri. Kalau saya pede, karena kan ya jelek-jelek ini banyak yang naksir. Iya, naksir. Ya waktu itu saya ngomong juga sama istri, kamu nggak malu punya calon suami security. Waktu itu saya ditawari juga sama om saya, umur waktu itu kan belum 23. Marinir kan banyak om saya. Ngelamar marinir aja, ngapain jadi satpam. Tapi istri bilang jangan, calon istri waktu itu ya. Nanti jarang ketemu kalau jadi tentara. Ya sudah, ikhlas saya jadi security. Saya mau ngelamar security lagi. Ya udah, ikhlas ya sudah. Tapi kan akhirnya saya punya bersedia istri menerima Bapak sebagai calon suami yang profesinya profesi satpam kan tidak. Waktu itu kan sampai sekarang pun banyak yang mencibir. Tapi ya tadi saya tunjukkan, akhirnya saya tunjukkan. Kalau jadi bahan baca bercandaan, kenapa lu punya suami satpam? Enak Pak, kenapa? Tongkatnya gede. Jadi waktu itu ya sama, akhirnya untuk mendorong itu orang kalau nggak pernah dihina nggak akan sukses. Dihina itu ya jangan marah, tapi tunjukkan balik. Ya saya tunjukkan balik, berkarir tadi. Jadi kalau orang belum pernah dihina, harga dirinya belum kena, nggak bisa. Indonesia bisa merdeka kan terhina sama penjajah kan. Nah kalau kita miskin tapi merasa nyaman, comfort zone ya kayak gitu terus. Padahal kan bisa berubah. Ya makanya dengan hinaan itu, ya contoh kayak besok nih Liverpool sama Manchester City atau Indonesia kemarin kalah, semangat itu kan harus timbul dari terhina terus. Ya intinya dari saya nggak merasa terhina, tapi itu jadi lecutan. Sehingga saya tunjukkan kuliah selesai, karir jalan. Ketika udah berkeluarga Pak, udah beristri, tetap pede dengan seragam satpam Pak? Ya sampai sekarang justru kalau ngaku satpam orang nggak percaya. Bukan maksud saya Bapak pulang pergi pakai baju dinas satpam. Iya sekarang kalau saya pakai baju satpam orang mikir kan alhamdulillah saya sudah sekolah S2, rumah juga sudah ada, kendaraan ada. Orang malah mikir, yakin ini Bapak ini satpam. Nah itu waktu saya mikir Bapak yakin ini satpam, masa iya sih
Satpam apa ya, cara bicaranya, cara ngajarnya, ya artinya sejak saat itu saya sudah punya pola pikir satpam yang saya dulu pandang remeh nggak bisa diremehkan. Ya nasib kan, Pak. Betul. Ada orang mungkin tadinya jadi pemungut sampah gitu ya. Tapi kalau dia mau berkarir, lama-lama jadi bos sampah, lama-lama bisa kuliah juga. Betul. Atau tadinya tukang jualan Starling, kopi keliling. Iya. Lama-lama dia bisa punya kafe, bahkan sekolah juga bisa kan. Sebenarnya bagaimana orang ya. Ya, cuman ya tadi kan orang kita nggak tahu nasibnya. Saya bukan anaknya Pak Presiden Iya. ya. Nah kembali lagi tuh Pak, setelah nikah kan punya anak nih. Ya. Anak tahu bapaknya satpam. Tahu, kan foto banyak di rumah juga kan. Maksud saya anak bapak, anak Pak Huda merasa apa ya, terganggu nggak? Aduh bapak gua satpam nih, atau dia bapak bangun percaya dirinya? Ya saya bangun percaya dirinya. Ya saya ceritakan sering bahwa orang karir kan dari bawah, bukan orang kaya, tapi ya tetap tidak sombong kalau udah sukses, itu tetap. Tapi minimal dia tahu bahwa orang tuanya dulu siapa, berkarirnya bagaimana. Foto-foto kan jejak digital ada Pak di rumah, ya kan. Anak juga sering lihat. Dan ternyata juga mulai mikir, oh satpam ada karirnya, kan kayak gitu. Seandainya anak Pak Huda di sekolah ditanya, bapak lu kerjanya apa? Jawabnya satpam. Satpam. Mantap, mantap, mantap. Ya artinya sudah bukan saatnya memandang rendah profesi satpam. Iya, betul. Karena memang secara pekerjaan ini kan di zaman kemajuan teknologi ya Pak. Betul. Jadi saya saat ini sebagai konsultan QHSE, juga sebagai trainer di beberapa perusahaan Pak. Kasus-kasus perusahaan yang mengganti orang atau operator dengan teknologi itu kan udah mengurangi jumlah karyawan ya. Jadi sekarang udah sistemnya robotik, semi automation, full automation pun ada. Cuma satpam yang belum bisa digantikan. Ya artinya kan potensi pekerjaan di bidang security masih sangat besar, belum bisa digantikan oleh teknologi secara keseluruhan kan gitu ya Pak ya. Betul ya, kasarnya kan namanya satpam itu perusahaan belum berdiri sudah ada satpam. Ada satpam. Perusahaan berjalan ada satpam. Perusahaan tutup pun satpamnya masih diperlukan ya untuk menjaga aset-asetnya. Iya. Sebenarnya ya karirnya tetap akan ada, tapi sebaiknya berkarir lah. Jadi dari anggota bisa jadi manajer. Kalau nanti mau berkarir profesional ya jadi manajer, berkarir mau jadi usahawan ya silakan. Kalau mau jadi bosnya BUJP atau direkturnya Badan Usaha Jasa Pengamanan. Artinya kan karir ke arah itu sangat terbuka lebar kan untuk anggota security ketika memang dia mau mendalami, mau menseriusin pekerjaannya itu kan. Sekarang sudah banyak sih Pak, banyak yang memahami ya, bahkan di dunia profesional sudahlah bahwa security manager itu karir dan memang profesional. Ya. Karena banyak orang yang tadi belum tahu bahwa security itu kan ilmu. Ya. Contohnya sekarang ada beberapa senior saya atau kawan saya di perusahaan-perusahaan asing, entah itu mining, entah itu model sekarang e-commerce itu kan banyak juga yang security manajernya. Nah ini tantangan bagi kita yang memang berkarir dari awal satpam harusnya belajar. Betul. Kalau saya sering nasihatin, kalau bapak-bapak dari anggota belajar terus, sekolah, entah formal maupun informal. Iya. Jangan sampai diambil sama orang yang tadinya kuliahnya, sekolahnya bukan berkarir dari bawah. Betul. Tapi betul. Kalau ada orang yang memang dia berkarirnya langsung sarjana ekonomi, tahu-tahu menekuni dunia satpam, kayak Pak Cecep ini kan dari safety langsung nekunin. Iya, saya dijeblosin lah. Nah, sebaiknya memahami karakter satpam dari bawah. Jiwa korsa itu apa, betul. Disiplin itu apa. Ini apa namanya, mantap nih. Jadi mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan kita kulik tentang ilmu lebih dalam lagi tentang persecurity-an. Siap. Ya Pak ya. Karena menurut saya security itu adalah
bagian besarnya. Betul. Perintilannya satpam itu perintilannya ya Pak ya. Betul, perintilan. Perintilannya ya. Nah ini tentang juga buat kawan-kawan satpam nih sering dikomplain sama orang profesi non satpam. Siap, nah satpam senangnya teriak-teriak siap tapi nggak siap. Iya. Besok datang jam 8 ya siap. Siap, tapi nggak datang jam Nggak datang jam 8. Nah ini didikan yang salah, didikan yang tak pasal 1 gitu kan, perintah itu harus dijalankan, ya tapi nggak dijalankan. Nah ini biasanya jadi keluh kesah orang-orang profesi non satpam. Harusnya ketika udah melontarkan siap, udah dipegang tuh ya. Ya, tadi contohnya saya janji sama Mas Bima nih, Ya. Mas Alvin kan di Lebak Bulus. Jam 8 ya kan? Jam 8 saya udah di situ. Nyampe nggak? Nyampe, saya udah di situ ya kan? Saya udah di situ. Tadi agak Bulan mana nyampenya? ya saya udah stand di Oh, situ. gitu. Saya foto kan karena saya nanti terima telepon ada dari pejabat tadi nelpon. Yang awal Bapak ini Bima sama Alvin dari anggota security, Pak. Iya. Sekarang jadi Saya chief tahu. loh. Mereka makanya tadi ngobrol di kendaraan juga bilang kesempatan lah bagi mereka ini nanti kalau mau berkarir kan. Silakan. Saya suruh kuliah masih belum mau lanjut itu, Pak. Ya, semoga nanti kita doakan. Padahal kalau orang mau kuliah duitnya pasti Tadi saya bilang sama mereka, Pak. Jadi 2, komputer dan bahasa Inggris. Ini jangan dilupakan. Betul. Karena persaingan internasional sekarang, profesionalisme sekarang, 2 itulah. Betul. Kita ketinggalan di media sosial atau komputer karena sudah canggih kan. Betul. Sudah tadi Pak Cecep bilang IoT kan, Internet of Things, itu kan komputerisasi. Betul. Ditambah bahasa Inggris. Sekarang banyak kerja sama internasional yang dikit-dikit ngomongnya Inggris. Betul. Kalau masalah bahasa Inggris mah nggak usah khawatir, Pak. Saya ada 3 kuncinya. Apa tuh? Kunci Inggris. Bahkan sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa Cina itu juga ada masalah, bahasa Arab juga gak ada masalah. Karena sekarang banyak orang Mandarin itu sekarang lagi digalakin. Sekarang internasional kalau kita ngomong geopolitik kan yang kaya-kaya, wah ini satpam ngomongnya geopolitik gaya. Mantap ya, satpam loh, men. Satpam geopolitik. Sekarang kan penguasa dunia Arab. Iya. Bagaimana tuh Manchester City dibeli Arab. Nanti beli Raffi Ahmad Pak nanti. Ya, kalau tadi kawan-kawan yang nggak senang kuliah belajar sama Mas Raffi Ahmad, beliau kalau saya lihat backgroundnya tidak kuliahan, tapi dengerin kalau beliau ngomong. Bahasanya bahasa orang kuliahan secara bisnis. Mungkin yang orang kuliah S2 bisnis Australia, Amerika dan sebagainya ya kalah sama beliau itu. Bayangin berani datangin Mesut Ozil, Ronaldinho, itu nggak pakai duit, nggak pakai duit dia. Ya saya hadirkan di sini Pak. Iya, baik Pak Huda. Sebagai pertanyaan terakhir Pak. Ya. Harapan Bapak terhadap orang-orang yang saat ini menggeluti profesi satuan pengamanan Pak. Kira-kira arahannya dan motivasinya buat mereka apa Pak? Singkat aja Pak. Oke, harapan saya mereka terus belajar dan berkarir ya, karena satpam sekarang kan sudah profesi. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Ilmu satpam itu ada ilmunya, ada sekolahannya, sehingga nggak gampang. Nah kalau kita yang sudah menekuni, jangan hanya ngomongin seragam, tetapi bagaimana kita isi keilmuan-keilmuan security dalam diri kita, sehingga bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan jangan minder ya Pak. Jangan minder. Terus maju. Karena apapun profesinya ketika itu sudah kita pilih, tekuni dan dalami ya Pak. Jalanin, tekunin, insya Allah sukses. Ya, karena pada hakikatnya rezeki itu bukan dari profesi ya Pak. Bukan. Semua ada yang atur, tinggal bagaimana kita dari profesi itu membuat wawasan kita tetap bertambah kan gitu ya Pak. Perkembangan zaman tetap kita ikutin. Penyayang dan pengasih kan. Betul. Siapa yang berusaha pasti akan disayang dan dikasih. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Huda atas kehadirannya. Saya percaya Pak Huda di hari libur pun waktunya sibuk, tapi berkenan hadir untuk bincang-bincang asik di demi satpam Pak. Betul Pak. Saya dan teman-teman juga bikin channel YouTube ini untuk menggugah semangat teman-teman supaya tetap semangat dan berkarir, karena sebetulnya siapapun bisa sukses ketika punya kemauan ya Pak ya. Bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Huda sekali lagi, teman-teman yang udah ngawal Pak Huda sampai selamat ke tempat ini. Terima kasih saya ucapin.
Sobat muda, demikian bincang-bincang asik pada kesempatan pagi ini. Semoga diskusi yang singkat ini jadi motivasi buat kita semua. Dan tunggu bincang-bincang asik dengan tema lainnya pada kesempatan mendatang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.